kembali masa-masa itu. Alah. Nah, mungkin itu yang nggak ada di guru lain ya, bercandaan yang aneh-aneh itu ya Arkan ya. Sayang sekali ya, padahal ngerti ya. Oke. Bunga terakhir. Sama, Jihan juga udah lama nggak dengan bunga terakhir. Nah, suhu itu kenapa, Teh? Bahasa Inggrisnya suhu apa? Dua bahasa Inggris suhu apa? Sok bisa yang dua-duanya bisa jawab silakan. Ini sebetulnya satu grup nih Jihan sama Arkan ya. Cuman Arkan matematika nggak ngambil fisika dan IPA dan kimia, sedangkan Jihan nggak ngambil matematika karena udah tatap muka ya. Nah, tapi ngambil fisikanya. Jadi satu grup tapi tidak ketemu di online. Nah, baru di sini. Kenapa suhu, Teh? Temperatur. Kenapa intensitas cahaya I? Intensity of light gitu ya. Kenapa jumlah zat itu N? Number of molekul. Ya. Nah, jadi ini wajib dihafalkan iya. Nah, ada satuannya misalnya panjang kilometer, panjang senti, betul. Tapi satuan internasional atau sistem internasionalnya harus dalam meter kalau panjang. Massa kilogram, tidak boleh gram, tidak boleh ons. Waktu tidak boleh jam, harus dalam second. Jadi ketika ada rumus, ya satuannya harus kita ubah ke satuan internasional, sistem internasional. Ya, jadi harus dihafalkan juga suhu Kelvin bukan Celcius. Intensitas cahaya kandela, kemudian jumlah zat itu mol. Nah, ini harus dihafalkan juga gitu ya. Oke, kalau ini sudah hafal, insya Allah akan lebih mudah ke depannya. Kenapa? Contoh ini ada soal. Soal siapa? Soal dari Jihan, dari buku sekolah. Oh, dari gurunya, oke. Lihat ya, tolong. Tadi besaran pokok ada berapa? Ada 7. Disingkat, pamanku Suwaji. Nih, yang mana nih nomor 1? Widih, udah ngerjain ya? Nih, lihat ya. Besaran di bawah ini termasuk pokok. Pak, panjang. Pamanku, mak. Pamanku, suwa, wa, suhu. Oh, yang bukan berarti ini. Gitu. Gampang nggak? Nah, segampang itu. Ya, emang boleh segampang itu. Nah, yang kedua, besaran-besaran di bawah ini termasuk besaran turunan. Kecuali artinya kita mencari besaran pokok. Ya udah, yang mana di pesan pokok? Jumlah zat karena massa jenis pamanku nggak ada. Momentum nggak ada, tekanan nggak ada. Nah ini jumlah zat suwaji, J-nya itu J-nya jumlah zat. Gitu. Nah kemudian nomor 3, pasangan besaran berikut yang semuanya besaran turunan. Berarti jangan ada besaran pokok. Suhu nggak boleh, intensitas cahaya nggak boleh. Panjang nggak boleh, kuat arus nggak boleh, ya udah deh. Tuh, dengan hanya pamanku Suwaji, kita bisa mengerjakan 3 soal, betul nggak? Ya, nah terus kemudian seorang siswa menunggu bis lama. Yang menyatakan satuan, satuannya apa? Menit. Ya, satuan itu apa pembandingnya? 30 menit, berapa detik. Nah, ini satuannya menit. Sedangkan menunggu bis selama 30 tuh apanya? 30 nih nilainya. Sedangkan menit apanya? Menit satuannya gitu. Oke. 1 sampai 4 ada yang bingung nggak? Arkan juga boleh tanyain kalau bingung. Sebagai calon anak IPA. Oh, belum tentu. Oke, gampang kok. Oke. Nah, kemudian yang nomor 5, kelajuan mobil sebesar, oke. Kelajuan tadi, oh ini belum. Oke, saya lanjutkan. Ini belum ya.
Jadi besaran pokok itu penting. Terus sisanya apa? Selain dari yang 7, sisa besaran turunan, bukan tanjakan, bukan juga pengkolan. Jadi dia turunan. Oke, apa besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang kita turunkan, yang kita gabungkan dari beberapa besaran pokok. Contoh, luas. Rumus luas apa? Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. P kali L. P itu panjang, L itu lebar. Lebar panjang juga nggak? Iya. Tinggi panjang juga nggak? Iya. Orang satuannya sama-sama meter, panjang, lebar, tinggi, apalagi tebal. Nah itu sama. Makanya ini meter dari satuan pokok, besaran pokok panjang. Meter kali meter ya meter kuadrat gitu ya. Rumus volume apa? Volume apapun, balok ya. Panjang, lebar, tinggi. Panjang, besaran panjang. Lebar, besaran panjang, meter. Tingginya panjang juga, meter juga. Jadinya meter pangkat 3 ya, karena meter kali meter ya meter pangkat 3 gitu. Bingung nggak? Nah sekarang kita ada kecepatan. Kecepatan itu apa rumusnya? Jarak dibagi waktu. Jarak itu apa besaran pokoknya? Panjang. Nah, jaraknya berapa meter, berapa kilo gitu ya, panjang. Waktu. Waktu second, makanya panjang dibagi waktu. Panjang itu meter, waktu itu second. Nah, makanya besar satuan dari kecepatan ya meter per second, satuan SI-nya. Bingung nggak? Nah, segini dulu kita lihat lagi. Kita punya kelajuan mobil 72 km per jam. Oke. Kelajuan itu V. Dia 72 km per jam. Itu satuannya udah sistem internasional belum? Kilometer per jam. Belum. Kilometer itu menunjukkan panjang. Jam itu menunjukkan waktu. Panjang itu satuan internasionalnya apa tadi kita hafalkan? Meter. Waktu itu second. Makanya nggak boleh kilometer per jam dalam meter per second. Bagaimana mengubahnya? Nah, mengubahnya kita pakai cara aslinya. 32 km per jam. Nah, jadi berapa sih 72 gitu. 72-nya taruh di sini. Kilometer ke meter. Naik apa turun? Oh, ini di kelas yang lain malah belum nih. Turun. Turunnya berapa kilometer ke meter? 3 kali. Jadi Nah, km ke meter dikali 1000. Nah, ini kan tanda bagi ya, udah bagi juga. Jam ke second, naik atau turun? Turun. Dikali berapa? Jam ke second dikali 3600. Nah, jadi cara mengkonversi jam ke ini tinggal 1000, ini 3600. Berarti 72 dikali 1000 dibagi 1001, 3600 dibagi 1000, 3,6. Artinya apa? Artinya kalau kita mengubah kilometer per jam ke meter per second, tinggal kita bagi berapa? Tinggal kita kali 1/36 atau tinggal kita bagi 3,6. 72 bagi ke 3,6 segini. Pak, saya ada apaan? Ada 36 km per jam. Berapa meter per second sih? Tinggal dibagi berapa? Dibagi 3,6. 36 dibagi 3,6 berapa? 10. Bingung nggak Jihan?
Kelihatan nggak dari handphonenya? Halo, halo. Kelihatan nggak? Jadi kalau kilometer per jam ke meter per second dibagi berapa? Dibagi 3,6. Pak, saya ada 54 kilometer per jam. Itu berapa meter per second sih? Tinggal 54 dibagi berapa? Dibagi 3,6. Pokoknya dari kilometer per jam ke meter per second tinggal kita bagi berapa? 3,6. Berapapun nilai kilometer per jamnya, tinggal kita bagi 3,6. Jadinya 25 meter per second. 15 ya? 15. Gitu. Jadi semudah itu tinggal dibagi 3,6. Oke. Nah, sekarang ada satuan gaya, makanya harus diapalin. Gaya itu mana? Gaya itu ya nggak ada. Bunga terakhir. Oh, ini ada nih. Gaya satuannya apa katanya? Nah, ada satuan yang lain. Penemu gaya siapa? Kebanyakan gaya kalau itu mah. Penemu gaya siapa? Sir Isaac Newton. Nah, jadinya namanya diabadikan. Nah, diabadikan jadi penemu gaya siapa? Sir Isaac Newton. Ya udah jadi Newton. Gitu. Penemu apa daya siapa? James Watt. Namanya Watt. Penemu tekanan Pascal. Aduh, Pascal tuh siapa tuh namanya lupa. Budi Pascal kayaknya. Penemu usaha siapa? James Prescott Joule. Jadinya Joule. Gitu. Nah, ini nggak tahu nih asal mulanya nih. Waktu diterangin sama guru waktu itu saya lagi ke toilet jadi saya ketinggalan nih kenapa. Nah, itu dia tiba-tiba pas datang, oh itu Dine gitu. Nah, kayaknya bisa jadi karena dia yang menemukan. Waktu itu hilang sebabnya. Gitu. Oke. Satuan tekanan. Tekanan tadi kata saya apa tuh di atas? Bukan, itu usaha. Tekanan apa, Jihan? Pascal. Kenapa? Karena penemunya Pascal. Gitu. Oke, ini mah harus diapalin. Ada nggak Pak yang di sini? Nggak semua ada. Ya, tapi kalau mau kita taruh boleh. Di sini tekanan. Tekanan bahasa Inggrisnya apa? Pressure. Makanya lambangnya P. Gitu ya. Satuan SI-nya apa? Pascal. Gitu. Tapi kalau satuan turunannya nanti kita turunkan lagi. Gitu ya. Nah, jadi memang semudah itu. Ini baru 7. Ada lagi yang lain ya? Dimensi ada ya? Oke, kita akan masuk ke dimensi dan memang di kelas yang nanti Jihan akan bergabung ya. Itu betulan kita udah sampai selesai dimensinya. Tinggal bagian susahnya aja belum. Nah, setelah kita menghafal besaran, pokok besaran turunan gitu ya. Nah, kita harus menghafal juga dimensi. Dimensi itu apa sih? Dimensi itu besaran apapun di dunia ini dinyatakan dalam apa? Dinyatakan dalam besaran pokok. Gitu. Besaran itu ada jutaan kali, ada berapa miliaran, tapi harus dinyatakan hanya dalam 7 besaran yang tadi. Maksudnya gimana, Pak? Contoh, kita ada gaya. Gaya itu apa rumusnya? Gaya itu F, force. Force itu apa rumusnya? M dikali M kali A. Tapi M kali G juga boleh gaya. Namanya gaya berat. Tapi simbolnya bukan F biasanya. Tapi apa? Gaya berat?
Weight. Nah, nah ini besarannya gaya itu tadi Newton. Kata siapa Pak? Itu tadi ada Newton. Tapi sayangnya tentang dimensi di sini kita tidak boleh menyatakan besaran itu selain dalam besaran pokok. Tahu silsilah Nabi Muhammad nggak sampai Nabi Adam? Heeh, itu ada banyak. Nah istilahnya gitu. Jadi kita nggak boleh itu tapi harus turunannya dari mana sih arahnya? Begitu juga gaya. Gaya ini rumus turunan kesekian. Nah ini asal mulanya dari mana sih dapat gaya ini sampai ke besaran pokoknya gitu. Itu yang disebut dengan dimensi nantinya. Nah simbol dimensi, lambang dimensi apa? Seperti lambang lambang. Nah ini dimensinya nih. Ini saya taruh aja sekalian di sini deh. Nah ini dimensi besaran pokok. Harus dihafalkan, iya, terutama yang saya checklist. Ya, karena ini sering keluar. Nah, ini boleh dihafalkan, boleh enggak. Kalau dihafalkan silahkan. Semana Pak setabel ini, karena ini yang insya Allah keluar. Sisanya enggak ada yang keluar selain yang 10 ini. Tapi saya tidak mewajibkan. Saya menyarankan. Kenapa? Karena harus paham. Maksudnya gimana Pak? Oke, kita lihat. Ini langsung ke soal aja deh. Ada nomor 8, kita ada masa jenis disuruh mencari apa? Dimensi, betul? Syarat mencari dimensi, ini perhatikan baik-baik nih. Ini syarat ini tidak ada di buku manapun karena saya yang membuatnya. Ya, ini tidak ada nih. Jadi kalau dia buku yang mahal sekalipun nggak akan ketemu. Ini namanya syarat dimensi Budi 3. Jadi saya sudah mengeluarkan beberapa syarat gitu ya. Ini yang ketiga nih. Kan ada hukum 3 Newton, ini syarat 3 Budi gitu ya. Tapi saya tambahin khusus berdua, nih saya tambahin jadi 4. Biasanya saya cuma 3, tapi kali ini saya tambahin lagi jadi 4. Kenapa? Karena saya tekankan harus hafal lambang dari apa? Besaran. Ini harus kudu wajib. Apa sih Pak lambang besaran? Ini yang tadi. Panjang L, massa M. Ini wajib. Iya. Fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah pada nyontek. Lu kok nggak belajar? Teman sebangku gue udah belajar kok, tenang aja gitu ya. Biasanya gitu tuh kalau ulangan. Ya udah lu ngapain ini ya, gue bagian ini gitu ya. Nah itu nggak boleh. Jadi ngapalin hafal lambang besaran itu fardu ain. Nah, sekarang kita lihat setelah hafal lambang besaran, kita harus hafal apa? Hafal rumus. Fisika tanpa rumus itu seperti ban mobil tidak bulat, tidak lingkaran. Nggak akan jalan kemana-mana, nggak akan. Ya, mau dikebut gimana pun, digas gimana pun, nggak akan jalan tuh mobil. Jadi kalau kita hafal semua gitu ya, hitungan gimana caranya, nggak hafal rumus, ya bunga terakhir. Bunga terakhir, ini direkam loh ini. Nanti kalau Afgan denger bisa diajakin duet saya. Bahaya ya, nanti takutnya kalau duet saya sibuk konser, lupa ngajar kan. Aduh, repot nih. Nah, setelah hafal rumus harus hafal satuan. Terakhir hafal dimensi. Nah, pegang baik-baik ini. Gigit baik-baik dengan gigi gerahamnya. Oh enggak ya. Hafal dimensi. Maksudnya gimana Pak? Oke, kita akan langsung saja karena nih ya. Perhatikan baik-baik. Kita akan mengerjakan yang ini.
Oke, di sini kita sudah menentukan dimensi. Syarat pertama apa? Hafal lambang-lambang besaran. Kita anggap sudah hafal aja sekarang. Minggu depan saya tes. Ya, besaran pokok juga minggu depan saya tes. Termasuk Arkan, walaupun dia IPS karena dia hadir, saya tes juga. Lah, 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 lah. Enak aja dia. Nggak bisa, makanya saya tes. Nggak bisa tes, nanti beliin saya itu Pizza Hut. Oke. Tesnya ini ya, hafal dimensi kayak gini saya tes satu-satu nanti. Kalau dia gabung lagi. Oke, nah hafal besaran kita anggap sudah hafal. Nah yang kedua, hafal apa? Rumus. Nih perhatikan baik, ini saya bagi ya. Yang pertama harus dalam tahapan rumus, yang kedua harus dalam tahapan satuan, yang ketiga harus dalam tahapan dimensi. Oke, massa jenis rumusnya apa? Apa Jihan? Apa Arkan? Metode. Massa jenis apa Jihan? Rho sama dengan? Rho sama dengan M per V. Massa dibagi volume. Massa itu M, volume itu V. Mana Pak? Nih, volume itu V. Ya enggak? Massa itu M. Nah, makanya, kok M yang itu sih? Massa itu M. Nah, ini. Kok nggak ada sih? Mana tadi ya? Massa itu M. Nah, ini. Ya, lambang besaran. Lambang besaran dari volume itu V. Nah, jadi mau nggak mau, suka nggak suka, hafal nih lambang-lambang besaran semua. Yang pokok, yang tidak pokok, semua harus hafal. Nah, sekarang kita lihat satuannya. Satuan massa itu apa? Satuan massa kilogram. Satuan volume apa? Satuan volume meter pangkat 3. Pangkat 2 mah luas. Karena pangkat di bawah kita ke atasin jadi kilogram meter pangkat min 3. Sampai sini bingung nggak? Enggak. Sekarang dimensinya apa? Kilogram. Kilogram itu tadi dari besaran apa kilogram? Dari besaran apa kilogram? Massa. Massa itu bahasa Inggrisnya apa? Massa itu mass. Jadinya M dimensinya. Di sini meter. Meter itu dimensi apa? Besaran dari panjang. Panjang itu bahasa Inggrisnya apa? Length. L. Gitu. Maksudnya gimana, Pak? Nih, lihat ya. Ini dimensi dari massa jenis nggak ada lagi. Oke, di sini. Lihat panjang itu meter, length. Massa itu kilogram M. Nah, berarti di sini kilogram itu M, meter pangkat 3 itu meter itu jarak, jarak itu length. Nah, kilogramnya kita ubah jadi mass, massa, meternya jadi length. Jadi dimensinya ml pangkat min 3. Gampang nggak? Emang gampang. Baru ngerti ya nggak apa-apa ya. Ini tuh gampang ya, nggak apa-apa. Karena Jihan nggak gabung yang pertemuan pertama banget. Ini sengaja saya kebut. Jadi langsung digaskan gitu ya, karena khawatirnya udah ada yang duluan. Nih perhatikan baik-baik. Daya adalah usaha persatuan waktu. Oke, perhatikan baik-baik. Kita pertama harus dalam tahapan rumus dulu ya. Nggak boleh
digabung-gabung. Ini saya kasih kotak gini di buku manapun tidak ada, catatan guru manapun tidak ada, ini hanya ada di saya. Ya, jadi bisa dibeli sekarang juga. Saya jualan obat. Jadi di sini ada rumus, di sini satuan, di sini dimensi. Katanya ada rumus daya. Daya itu apa sih? Lambang daya? Tetot. Bahasa Inggrisnya daya itu apa? Power. Jadinya P. Jadi rumus daya katanya usaha per waktu. Usaha simbolnya apa? Lambang usaha? W, work. Waktu? Waktu bahasa Inggrisnya? Waktu bahasa Inggrisnya? Time, second mah satuannya. Kita masih bicara rumusnya. Rumus itu lambang. Jangan digabung-gabung, nanti salah. Iya salah nanti. Itu nggak boleh, makanya saya pisahkan. Kenapa salah? Nanti justru siswa banyaknya salahnya di situ. Jadi kalau rumus ya udah, jangan diiniin. Nah, rumus usaha itu apa? Tetot. Mon. Enak aja. Rumusnya dulu. Rumus usaha apa? Udah, kita udah belajar. Apa rumus usaha? W sama dengan F dikali S. Gaya dikali. Ini lambang, bukan satuan. Kalau satuan second, meter, kilogram. S di sini jarak. Jarak bahasa Inggrisnya apa? Itu di keyboard tolong dong itu dikasih jarak hurufnya dipencet sama kita. Spasi ya space. Gitu. Ya, jadi saya pernah ngajar ya. Dia di Malaysia gitu kan. Jago orang pakai bahasa Malaysia, kan bahasa Inggris. Jadi jago lah kalau lambang-lambangnya. Kurikulumnya kurikulum India apa sama India. Apa ya lupa saya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita bahasa Inggrisnya tahu gampang. Daya itu power, P, W itu work, usaha, T itu time gitu. Nah, sekarang apa rumus gaya? F itu apa rumusnya? Tetot itu mah W. F itu M kali A. Mana Pak ini? Harus diapalin dong. Iya, kata saya juga diapalin kalau perlu. M kali A. Kita ganti F-nya jadi M dikali A. Itu baru F. S-nya jangan sampai ketinggalan. Bingung nggak? Bingung nggak Jihan? Ya, ya. Mm, mm. Iya, betul. Jarak itu ada dua. Ada distance, tapi distance itu bukan jarak. Apa? Perpindahan. Makanya ada di fisika ada juga D. Gitu. Ya begitulah. Panjang lah ceritanya. Oke. Apa? Ya iyalah. Ya iyalah. Apa? Ya kayak gini deh. Perut bahasa Inggrisnya apa? Bukan stomach. Seperti itu kalau di searching bukan perut. Tapi lambung. Lah iya, coba. Iya itu hati apa? Liver. Hati itu mah jantung. Nah itu jadi ya begitulah ya. Itu banyak lah. Nah jadi S di sini space, spasi. M-nya di sini apa M-nya? Masa, mass. Apa A-nya? Percepatan. Percepatan bahasa Inggrisnya apa? Acceleration. Nah, itu bahasa Inggris semua sebetulnya. Ya, jadi rumus daya itu apa? W per T. Kita uraikan lagi. W itu apa? F kali S. F itu apa?
M kali A kali S gitu. Nah, di atas masih dalam tataran rumus. Kita turun ke bawah. Apa? Iya, betul. Makanya saya selalu apa ya namanya? Selalu hafalkan lambangnya. Kenapa? Karena jangan sampai panjang P, lebar L, tinggi T, yang nggak akan nyambung. Gitu. Nah, sekarang satuan. Satuan dari massa apa? Kilogram. Satuan dari percepatan? Percepatan satuannya meter per second kuadrat. Satuan dari jarak space meter. Kebanyakan siswa apa? Nih, kebanyakan siswa kayak gini nih. Satuan dari M kilogram. Percepatan meter per second kuadrat. S itu apa ya? Oh iya ya, apa ya? Bingung ya. Udah deh gua taruh S di sini deh. Padahal S yang di sini tuh udah satuan nih. Ini malah dalam lambang. Akhirnya bisa dicoret gak nih S di atas sama S di bawah? Bisa, itulah salahnya. Makanya saya bagi ini loh rumus. Kalau udah diganti kesatuan, jangan ada satupun simbol yang dirumus, lambang yang dirumus masih ada. Kayak gitu salahnya. Contohnya lagi misalnya. Massa itu apa ya? Gua lupa massa. Gua tulis dulu M deh. Kalau percepatan gua inget sih. Meter per second kuadrat. Kalau perpindahan meter. Akhirnya meter kali meter kali meter. Padahal meter yang satu tuh masih massa gitu. Masih rumus. Yaitu kilogram harusnya. Tapi karena dia lupa tulis aja M dulu. Akhirnya dikaliin aja tiga-tiganya. Nah itu kesalahan siswa biasanya di soal-soal dimensi itu kayak gitu. Oke. Sekarang S itu ya meter. Nah jadinya kilogram meter kali meter meter kuadrat. S2 kalau ke atas jadi S min 2. Kilogram itu tadi besaran dari apa? Satuan dari besaran apa? Massa. Massa bahasa Inggrisnya? Mass. Maka M dimensinya. Meter itu tadi dari apa? Meter, selain space, besaran length, panjang. Nah, karena besaran pokoknya kan length. S ini tadi apa? S. Ini kan satuan, space mah di rumus. Second. Second itu apa? Second itu apa? Waktu bahasa Inggrisnya? Time. Bingung nggak? Iya, karena saya sambil nerangin. Kalau nggak sambil nerangin mah oke ini langsung gitu. Lah iya. Yang penting tahapan rumus harus tahu. Jangan rumusnya nggak tahu. Itu mau ngerjain apa? Gitu. Terus satuannya harus tahu. Jangan sampai lambang sama satuan kebulak-balik. Itu jadi bunga apa? Terakhir. Ya, mau sejago apapun selesai. Oke, contoh. Saya punya tataran rumus. Ini perhatikan baik-baik nih ya. Matanya jangan berkedip. Ini mungkin terakhir, enggak terakhir sih, harus ada lagi ya. Aduh, tapi nanti aja lah. Karena mau ke kimia dulu. Ngejar buat minggu ini. Oke. Nah, ini misalnya. Di sini apa yang pertama, rumus. Yang kedua, satuan. Yang ketiga, dimensi. Oke, misalnya tentukan dimensi dari usaha. Berarti harus hafal rumus. W sama dengan F kali S. F sama dengan M kali A. Berarti kali S. Oh,
Udah tahu nih, berarti M itu kilogram, A itu meter per second kuadrat, S itu meter. Jadi dimensinya M, L kuadrat, T min 2. Bingung nggak? Nggak. Sekarang, apakah betul apa namanya usaha itu sama dimensinya dengan energi? Kita mau pakai energi apa? Energi kinetik boleh. Apa rumus energi kinetik? Setengah mp kuadrat. Setengah itu tidak ada satuannya. Ya, tidak ada besarannya. Dia dari rumus. Berarti abaikan saja. Nah, M di sini apa? Mass. Mass itu apa? Satuannya? Satuannya kilogram. V di situ apa? Kecepatan. Satuan kecepatan? Meter per second, tapi dikuadratin. Nah, jadinya begini, dikuadratin ya dua-duanya. Jadinya kilogram, meter kuadrat, S kuadrat atau kilogram apa dimensinya? Mass, M. Meter dimensinya? L. Karena kuadrat 2. Second dimensinya? Second, T. Nah, sama nggak tuh? Sama. Nah, itu soalnya. Apa? Setengah besaran dari apa? Nggak ada. Kayak rumus segitiga, setengah alas ke tinggi ya setengahnya nggak ada besarannya. Itu dari rumus. Besaran itu tadi pengertiannya ada yang tahu besaran itu? Coba Jihan ulangi apa itu yang dimaksud dengan besaran? Yang mana Pak? Besaran itu hasil dari apa? Segala sesuatu yang dapat diukur. Kalau rumus setengah AT, setengahnya diukur atau dari rumus? Rumus. Jadi apapun yang dari rumus itu ya bukan besaran. Gitu. Jadi nggak usah dimasukkan. Jadinya dia tidak berdimensi. Oke, ada yang tanya nggak sampai sini? Terakhir. Terakhir ya, terakhir di dimensi, maksudnya nanti kita ke kimia. Ada rumus, kita udah hampir sejam ya, tapi nggak kerasa gitu ya kalau belajarnya cepet ya nggak sih? Mungkin karena sambil nyanyi sayanya, jadi merdu banget sih suara Pak Budi gitu ya. Oke, ada besaran yang bisa dijumlahkan. Contoh, rumus energi mekanik ada yang masih ingat? Eka tambah EP emang nih ya, harusnya masuk IPA emang Arkan ya. Karena kan kita persiapan masuk SMA udah berapa kali, ya kan? Makanya dia jago. Nah, itu menandakan hal yang susah kalau diulang-ulang jadi nempel. Ya karena udah pernah sebelumnya diulang-ulang, jadi udah nempel, udah mendarah daging. Sambil tidur aja, kalau mimpi EM sama dengan EP tambah EK gitu. Misalnya ada orang jago bahasa Inggris. Ngelamun dalam hatinya aja pakai bahasa Inggris. What do you think gitu kan. Padahal itu orang Indonesia, tapi kalau saking jagonya bahasa Inggris tuh apa maki-maki dalam hati aja pakai bahasa Inggris gitu. Nah, itu ini pun sama. Kalau susah pun kalau diulang-ulang jadi gampang. Nah, EM ini Eka tambah EP. EM ini energi mekanik. Satuannya apa? Joule. Eka satuannya Joule. EP satuannya. Jadi apapun yang kita jumlahkan, satuannya pasti sama. Maksudnya, oke, ada yang masih ingat rumus GLBB? S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. S ini jarak, satuannya apa? Satuannya meter. V0 kali T harus satuannya meter, kan harus sama. Masa satuannya bisa beda? Apel, 2 apel tambah 3 apel berapa?
Kenapa bisa tambahin? Karena satuannya sama. Makanya ini ya pasti meter, ya ini pasti meter. Jadi hasil kombinasi V0 kali T pasti hasilnya A kali T kuadrat pasti hasilnya meter. Nggak mungkin apel tambah apel sama dengan jeruk. Nggak mungkin. Orang ini meter ya pasti hasil penjumlahan dari apa ya? Dari meter. Bingung nggak? Mau kita buktikan nggak? V0 itu kecepatan awal. Satuan kecepatan apa? Satuannya. Kecepatan. Kecepatan satuannya meter per second. T itu waktu. Satuan waktu S. Ditambah A itu apa? Satuannya T itu satuannya second. Kada kuadrat itu kuadrat kan? S dibagi S habis. S kuadrat bagi S habis tuh kan. Sisa tinggal meter. Jadi apapun yang dijumlahkan pasti satuannya sama. Apapun iya. Oke, sekarang. Nih misalnya. Rumus apapun. Ada nanti ini ketemu nih. Rumus tekanan Bernoulli itu apa? Rho GH ditambah setengah rho V kuadrat. Oh, ini ada. Tekanan nih. Tekanan apa sih dimensi tekanan? Saya malas nyarinya. Nah, nih. Dimensi tekanan apa? Kelihatan di depan? Enggak lah, orang saya skip gitu. Nah, ini nih dimensi tekanan, ya enggak? P itu rho GH ditambah ini otomatis ini dimensinya sama ini. Udah pasti dimensinya ini M, L-1, T-2. Udah pasti ini dimensinya M, L-1, T-. Oke, kita buktikan. Rho itu apa? M per V, massa jenis. Oke, M satuannya. Massa satuannya. Kilogram. Volume satuannya. Meter pangkat 3. Satuannya dulu kita satuannya. G itu percepatan gravitasi satuannya. Meter per second kuadrat. Semua percepatan gravitasi, percepatan percepatan listrik, percepatan apapun satuannya meter per second kuadrat. Dikali H. H itu apa tadi? Ketinggian satuannya meter. Meter kali meter. Meter kuadrat dibagi meter pangkat 3. Berarti sisa meter di bawah. Ya enggak? Second di bawah. Ke atasin jadinya kilogram M-1, S-2. Ya enggak? Kilogram itu dari massa. Massa itu dimensinya M, mass. Meter itu dari length. L-1. Second itu time. Tuh, sama enggak? Jadi kalau dia penjumlahan rumus ya sama dimensinya, nggak mungkin beda, nggak mungkin. Kali aja beda Pak, kan dia pengen beda. Iya nilainya juga pasti beda, pasti jelek kalau kayak gitu. Oke, apa? Iya, iya karena apel ditambah apel ya jadi apa? Jadi banyak apelnya. Sekarang saya punya jambu air, ditambah mangga jadi apa? Jadi rujak. Enak deh. Ada bengkuang sama salak digabungin jadi asinan. Nah, jadi nggak bisa. Jadi kalau yang dijumlahin di fisika itu harus sama. Nggak boleh beda.
Pak, jadi ini pasti dimensinya apa? Ini. Oke, ini PR, silakan buktikan. Kalau ini tuh dimensinya ini. Ya, ini Rho V kuadrat. Rho itu apa? M kali M per V. Ya udah diturunin pasti ini. Makanya dulu jujur aja saya kalau ada soal dimensi, buktikan, langsung saya jawab terbukti gitu. Belum dijabarin ya udah saya percayalah pasti sama gitu. Cuman masalahnya bukan sama nggak sama, kita harus bisa menurunkan seperti ini, bingung nggak? Gimana caranya Rho V kuadrat kita buktikan, ini loh dimensinya. Nah ini tahapannya. Gitu, oke. Ada yang ditanyain nggak tentang dimensi-dimensian? Nggak ada. Nah, kalau yang ini karena di yang kelas sebelumnya belum, baru hari Selasa, jadi saya skip dulu. Ah, bilang aja Bapak nggak bisa gitu. Apa? Iya, emang fisika fisika itu di bab 1 besar dan satuan itu mata SMP kelas 7. Diulang lagi kelas 9 karena buat ujian sekolah. Karena buat masuk SMA gitu. Ah, iya, makanya jago dia. Oke, ada yang tanyakan tentang fisika bab 1? Ya, jadi cara menentukan dimensi tinggal rumus satuan dan dimensinya. Dan harus pakai bahasa Inggris. Jago bahasa Inggris biar minimal kita tahu. Tapi yang keluar insya Allah hanya MLT. Masa length time. Mana Pak nih? Tuh. Mana lagi nih? Yang nggak ada yang lain nggak nih selain MLT? Nggak ada. Makanya yang saya checklistin wajib. Kecuali Anda sedang tidak beruntung. Tapi seumur-umur yang keluar cuma ini aja. Ya, bukan nggak usah. Kalau latihan soal ketemu ya udah kerjain. Tapi kalau nggak apa-apa. Keluar ya udah salah satu sih gitu pasti. Tapi ya emang ini bukan apa ya? Ya nggak mungkin lah. Ya, kecuali memang ada di salah satu sekolah itu ini keluar nih. Apa? Ah, ah. Oke, kita lanjutkan di kimianya sekarang. Nah, kimia ini sebetulnya kimia bab 1 ini kalau pernah lihat namanya kimia hijau. Kimia hijau itu intinya tentang bagaimana kimia yang aspeknya itu ramah lingkungan ya. Jadi hijau itu ramah lingkungan. Nah, tapi di sini saya akan langsung saja nggak usah bla 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 blanya gitu ya. Yang dipelajari di sini ada dari mulai atom. Atom itu apa sih? Tetot. Atom itu bagian terkecil dari zat. Zat apapun di dunia ini kalau dipotong-potong paling kecil jadi apa? Atom. Kenapa disebut atom? Nggak bisa dibagi lagi. Karena A itu artinya tidak bisa atau tidak. Tom itu dari kata tomos, dibagi. Ya, jadi sudah tidak dibagi lagi. Nanti teorinya dari siapa? Yunani, kemudian Dalton. Ini mungkin di sekolah dipelajari nanti. Terus teorinya J.J. Thomson. Nah, yang kita pelajari sekarang itu teorinya dari Niels Bohr. Ya. Apa kata Niels Bohr? Kita langsung saja. Apa kata Niels Bohr? Kata Niels Bohr, Bud, apaan Bohr? Gini nih. Saya sama dia mah udah bestie. Satu circle saya sama dia. Saya mah di grup WA aja tuh ada Einstein, ada Niels Bohr, ada Pascal kadang. Yang nggak ada Kim Jong Un aja di saya. Ngeri saya. Nah,
Ini kata Niels Bohr, atom itu terdiri dari yang namanya inti dan kulit. Di mana inti itu ada yang bermuatan positif, kita sebut apa? Proton. Ini Jihan juga udah nih. Dan ada yang tidak bermuatan, kita sebut neutron. Jadi intinya atom itu jangan terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Tapi proton itu hanya terdiri dari inti dan kulit. Di mana intinya terdiri dari proton dan neutron dan kulitnya hanya ada elektron. Nah, seperti ini ya. Ini elektron. Nah, cara penulisan unsur atau atom, oh iya, eh, karena dia disusun, maka Jihan mau jadi apa Jihan? Cita-citanya Jihan? Pemusik. Widih, musik tuh ngambilnya IPA atau IPS nanti kelas 11? Ini dua-duanya di sini tuh dua-duanya galau gitu. Dan cocoknya salah satunya hasil tes sidik jari Arkan itu salah satunya cocoknya jadi pemusik juga Arkan. Nah, makanya cocoknya hasil tes sidik jari di situ. Gitu. Ya udah. Oke, karena dua-duanya sama-sama musik, hari ini jadi kita cukupkan saja kimianya. Jadi kita belajar tangga nada ya. Jadi ada nada, nada itu ada yang ada benderanya begini gitu ya. Nggak tahu sih saya juga apaan gitu aja udah. Aduh, oke. Nah, hafalkan, tapi nggak jadi dihafalin kalau masuk IPS mah. Karena semester 1 mah, kelas 10 mah ada, tapi nggak hafal nggak apa-apa. Kalau misalnya masuk IPA ini hafalkan. Apa sih sistem predik unsur? Sistem predik unsur itu yang banyak. Ya, ya, wih dia hebat juga ya. Ingatnya satu libur aja dia mah. Aduh, ada jahe nih, langganan. Harus beli nih. Iklan. Ntar, ntar iklan dulu.
Halo, masih bersama saya. Belum ngantuk kan? Oke. Kalau belum ngantuk, saya udah ngantuk. Oh, enggak ya? Entar ya, saya aduk-aduk dulu. Oke ya. Nah, jadi kalau misal masuk IPA ini wajib kudu dihafalin. Seperti tadi hari Sabtu libur. Asik, Sabtu libur. Bukan itu. Hari libur nanti Kamis Rabu CS Ferry. Beli mangga karena sering batuk darah. Gitu ya. Sampai Charles Bronson idaman Ati. Heboh negara Arab karena seksi ratunya gitu ya. Nah, ini sebaiknya kalau nanti mau masuk IPA dihafalin. Kalau nggak masuk IPA, Pak, nggak usah hafal nggak apa-apa. Yang penting ngerti. Ya, yang penting ngerti kenapa sih sistem tabel periodik unsur disusun seperti ini. Nah, atom-atom yang barusan, ini lihat ya, ini ada berapa nih protonnya? 4. Proton itu artinya jumlah atom. Nomor atom. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, berarti yang saya gambar, siapa? Yang saya gambar berarti atom Be. Dibacanya Be, jangan Be, B. Jadi atom B, bukan atom B. Coba. Aduh, nggak usah lah ya. Tapi benar. Bentar. Itu namanya atom Be. Be. Atom Be. Konfigurasi. Enggak ya? Ya nggak ada atom Be-nya lagi. Nah, apa? Kenapa? Berilium. Kan yang di situ tuh rata-rata yang alkali tanah tuh belakangnya. Litium, natrium, magnesium. Gitu rata-rata ya. Kalsium, selensium, robobium kalau nggak salah. Barium, radium kalau nggak salah ya. Ini direkam ya, kalau salah gimana dong? Bunga terakhir. Ya, jadi, nah ini harus dihafalkan. Nah sekarang bagaimana cara penulisannya? Nggak bisa sembarangan. Ini di kelas 10 ya. Nggak bisa sembarangan. Maksudnya ini A, ini Z. Di mana A itu menunjukkan apa? Nomor atom. Nomor atom itu sama jumlah proton. Sedangkan Z namanya nomor massa. Nomor massa itu proton ditambah neutron. Kalau dia tidak bermuatan, otomatis neutronnya sama dengan jumlah proton. Contoh, saya ada Na. Na itu berapa? Na itu 11, 2, 3. Mana Pak? Nih kelihatan nggak 11? Nah, dia tuh 11, 2, 3. Artinya nomor atomnya berapa? 11. Nomor massanya berapa? Nomor massanya berapa? 23. Bingung gak Jihan? Bingung gak nih? Ada Na 11, 2, 3. Berarti nomor atomnya 11, 2, 3. Nomor massanya. Bingung gak Jihan? Halo? Oke. Penulisan atom itu selalu A sama Z. Di mana di atas itu selalu menunjukkan nomor atom. Nah ini SAS, berarti 11 itu dia menunjukkan nomor atom. Nomor atom itu simbolnya A. Jadi nomor atomnya 11. Nih, contohnya lagi deh. Misalnya oksigen. Oksigen itu 8, 16. Berarti nomor atom oksigen berapa? 8. Nomor massanya berapa? 16. Karena yang di bawahnya. Bingung nggak?
Nah, terus protonnya berapa? Yang natrium. Kenapa 11? Nah, ini tuh proton. Jadi ini berapa proton di sini, Jihan? 8. Neutronnya berapa di sini? Kenapa 12? Karena nah, betul 23 itu hasil penjumlahan proton dan neutron. Lah 23 itu sama dengan 11 ditambah berapa? Itulah punyanya neutron. Berarti ini neutron apa, Jihan? Berapa? 8. Karena proton tambah neutron harus 16. Bingung? Oke. X berapa? Kenapa 11? Nah, sama dengan proton di sini. Berarti ini berapa elektronnya? Berapa, Jihan? 8. Tapi apakah selalu sama? Tidak. Namanya ada yang bermuatan. Ada yang bermuatan positif disebutnya kation. Plus artinya bermuatan 1. Dan ada yang bermuatan negatif disebutnya anion. Jadi atom yang bermuatan positif disebutnya kation. Ini contohnya Na+1. Dan ini namanya kation. Tapi ada yang bermuatan negatif, contohnya O2-. Namanya anion. Nah, ini nih. Nah, kalau ini elektronnya berapa nih? Na+. Tetot. Na+ itu berarti 1 plus 1 apa? Tetot. Tetot. Berapa, Jihan? 10. Kenapa 10? Karena plus 1. Plus 1 itu artinya kehilangan elektron 1. Protonnya berapa? 11. Ya kalau kehilangan elektron 1, ya 10. Kalau plus 2, berarti elektronnya 9. Gitu. Cuman nggak mungkin lah nitrogen itu, natrium itu plus 2 nggak mungkin. Nah, tapi seperti itu gambarannya. Jadi kalau plus artinya kehilangan elektron. Kalau min artinya, contohnya ini, berarti elektronnya berapa nih? 10. Kenapa? Karena aturan protonnya 8. 2 min. Artinya nambah elektronnya 2. Jadi 10 deh. Bingung nggak? Jihan bingung nggak, Jihan? Nggak bingung? Oke. Ini proton udah, ini udah. Nah, ada namanya atom. Atom yang sejenis membentuk apa? Molekul. Nah, molekul ada 2. Ada namanya molekul unsur. Ada namanya molekul senyawa. Nah, atom itu seperti O, seperti N, seperti H, seperti Na, seperti Cl. Nah, molekul unsur apa? O2. Kenapa? Molekul unsur itu gabungan dari atom yang sama. O2, terus N2,
Cl2 gitu ya. Cl itu kan klorin. Kecuali Al-nya gede. Nah, baru 2 atom. Na, A-nya kecil, berarti 1 atom natrium. Bukan. Berarti dia atom yang apa? 1 gitu ya. Cuman karena sudah ada C karbon, ya udah satu lagi klorin. Misalnya ada 2 arkan. Nah, yang 1A, 1 AR gitu loh. Muhammad. Apa? Bukan jauh banget, itu mah jauh parah. Yang bingung nanti orang rumah. Halo Bu, ada Agus. Hah, salah sambung. Ini kisah nyata. Ya, jadi saya punya teman namanya Triwibowo dan kita nggak tahu namanya itu apa. Kita tahu namanya Wibowo gitu ya. Dan di sehari-hari kita panggil Bowo, Bowo gitu ya. Ternyata seumur-umur dia nggak pernah dipanggil Bowo namanya, tapi Wiwit. Ya, nah suatu hari saya telepon. Halo Pak, ada Bowo. Maaf, salah sambung. Hah? Kok salah sambung? Perasaan nomornya bener, saya tutup lagi tuh. Kan dulu masih ada telepon rumah ya. Bukan WA gitu kan. Terus, salah sambung. Enggak kok, Bud, bener. Iya ya, coba lu yang telepon deh. Halo Pak, ada Bowo. Salah sambung. Marah-marah dia. Beneran salah sambung. Ih, kok aneh sih? Iya ya. Terus ada tuh teman rumahnya di SD juga satu ini gitu ya. Cuman dia teman rumahnya. Dia itu panggilan rumahnya bukan Bowo tuh siapa? Wiwit. Ah, Wiwit. Coba telepon. Halo Pak, ada Wiwit. Oh iya ada. Loh, benar ternyata parah banget deh. Sampai orang tuanya sendiri tidak mengenali gitu loh. Nama yang diberikan gitu kan. Nah, apalagi tadi nama Arkan jadi Agus, orang tuanya tidak memberikan, terus kalau ada yang nelpon Agus bener-bener marah-marah itu orang tuanya. Nah, itu kejadian yang kisah nyata. Ya, jadi kalau nama panggilan jangan jauh-jauh, nanti bingung orang rumah. Iya sih. Oke, nah senyawa itu apa? Senyawa itu gabungan dari atom yang tidak sejenis. Contohnya apa? NaCl, garam. Contohnya apa? Air, H2O. Contohnya asam, asam, asam folat. Enggak ya, asam sulfat. Mau nyebut asam sulfat jadi asam folat. Iya, yang waktu itu sempat rame ada salah satu orang yang salah menyebut dan tidak merasa bersalah di berbagai event dia selalu menyebut asam sulfat. Nah, jadi yang tidak sejenis ini. Oke. Terus terakhir ada namanya reaksi kimia. Reaksi kimia itu dituliskan selalu misalnya, ini contoh ya. Misalnya CO2 ditambah H2O menjadi apa? Menjadi C6 H12O6 ditambah O2. Nah, sebelah kiri kita sebut namanya reaktan dan di sebelah kanan kita sebut namanya produk. Reaktan apa sih istilahnya mah? Sebelah kiri saya punya tepung, punya telur, sebelah kanan jadi bolu gitu. Oke? Tepung dan telur kita sebut reaktan. Bolunya ya produknya. Nah, di depannya harusnya ada koefisien. Di mana? Di sini depan-depan sini nih ada koefisien. Tapi kita harus menyamakan jumlah atom atau yang disebut nantinya setara. Bagaimana cara menyetarakan jumlah atom? Dengan cara mengubah koefisien
Koefisien, maksudnya gimana Pak? Oke, di sini ada CO2 plus H2O, C6, H12O6. Di kiri, O-nya ada berapa? 1. Di kanan? 6. Nah, kita tambahin di sini 6. Ya, koefisiennya 6 di sini. Jangan di sini, nih siswa nih suka ngada-ngada. Kalau udah di sini ya udah beda molekulnya, udah C6O2 mah udah bukan molekul karbon dioksida. Kalau 6 di sini artinya kita ada 6 molekul karbon dioksida, ada 6. Tapi jangan dikasih 6 di sini, itu udah mengubah molekul. Ada air kurang, kita jadiin di sini misalnya 5 ya udah bukan air lagi. Gitu ya. Dan itu nggak boleh, yang kita boleh hanya mengubah koefisien yang di depan, artinya mengubah jumlah molekul supaya atom-atomnya sama. Oh, ini jadi 6 molekulnya. Nah, sekarang hanya ada berapa di sini? Di kanan, di kiri? 2. Maka di depan sini harus berapa? Koefisiennya. Harus 6. Kan udah ada 2. 2 kali 6? 12. Bingung nggak? Jihan? Sekarang, oksigennya ada berapa di sini? 12. 2 dikali 6. Di sini ada berapa? Ada 6. Kan O-nya 1 dikali koefisiennya di depan 6 ya jadi 6. Kalau 2 ini mah punya H. H2O ya yang 2 H-nya. Jadi kalau kita tambahin 6, 2 kali 6 ya O-nya ya 1. Bingung nggak? Nah, sekarang total di kiri ada berapa? Oksigennya? 8? 18 karena 12 ditambah 6 ya nggak? Lah di kanan kita ada berapa nih? Nah, ada setara atau enggak jumlah oksigennya? Enggak, maka di sini kita tambahin 6. 6 kali 2? 12. Ini udah ada 6. 6 tambah 12, 18. 12 tambah 6, 18. Udah setara. Oh, jadi 6 karbon dioksida, 6 molekul karbon dioksida ditambah 6 molekul air menjadi glukosa, 1 molekul glukosa ditambah 6 molekul oksigen. Udah setara. Nah, sampai situ bab satunya tentang penyetaraan. Ada yang mau tanyain nggak? Penyetaraan itu, kalau kita mau menghasilkan 1 molekul glukosa, berarti kita butuh berapa molekul karbon dioksida? Butuh 6 molekul karbon dioksida. Istilahnya gini, saya punya tepung sama telur, saya pengen jadi 5 bolu, butuh berapa telur dan tepung sih gitu loh. Terus kita beli aja telur sama tepung, ternyata telurnya kurang, tepungnya kelebihan, akhirnya sisa, terus nggak jadi bolu banyak. Nah, kalau dengan seperti ini, oke, kita butuh 6 kilogram telur, 6 kilogram tepung, jadi 1 bolu. Nah, gambarannya kayak gitu. Bingung nggak? Nggak Pak, pas bagian bolunya. Oke, terakhir harus dites mengerti atau enggak. Kalau ini bisa, kita selesai. Ya, jadi dengan Jihan fisika. Ya, itu kembali. Belum dihubungin, udah belum sih kalau oh, bagus. Terus
kakak. Ini tadi 6 C-nya, ini cuma 1. Berarti tambahin 6 koefisiennya supaya sama gitu ya. Tuh coba yang 1 sama 2. Udah belum? Nomor 1. Kalau yang udah nomor 1, nomor 2. Udah? Nomor 1, Jihan? Jihan udah nomor 1? Halo? Bagus. Jadi resmi anak IPA. Terus ibu nggak komen apa-apa gitu? Jadi akan mau masuk IPA apa IPS gitu? Bingung dikit apanya? Oh.
Apalagi ibu dosen IPS kan. Saya juga bingung juga ini ngapain, itu aja di IPS gitu. Tapi udah belajar belum IPS? Gampang nggak? Apa tuh? Hah, serius tah? Dia Cambridge. Lah, terus matematikanya juga. Lah, terus sama nggak sama kurikulum yang di sini? Lah iya, atau gimana kalau beda mah? Oke, tapi ada di sekolah? Mm-mm. Belum ya? Saya ada juga yang Cambridge. Dia baru mau les minggu depan. Cuman nggak tahu, saya tanya kurikulumnya, kata dia bebas. Loh, bingung saya, serius lah. Loh, ada tuh WA-nya. Katanya open source katanya kurikulumnya. Ada lagi. Stres saya. Kok sekolah terserah ini? Kan kurikulum itu ada tujuannya. Lulus bisa jadi bisa apa gitu loh, menguasai apa. Nah ini bebas lah. Terus lulus mau jadi gimana? Cuman saya nggak komen gitu aja ke orang tuanya gitu ya, takut sakit hati. Tapi iya, maksudnya gini, iya kenapa ada bab penjumlahan, perkalian, berurutan, ya kan supaya kita tahu landasannya dulu gitu. Begitu makanya saya bilang, aduh oke lah. Jadi ya udah saya bilang, ya udah deh nunggu di sekolah aja les bab apa karena nggak ada bukunya. Jadi berubah-berubah babnya. Ya udah. Saya jadi nggak ngeduluin yang di sekolah. Tungguin aja udah. Mau apa dia, mau ngapain gitu istilahnya. Gua tungguin deh gitu. Oke, Jihan udah belum nomor satu Jihan? Berapa sok atau Jihan, piraku atau uyuhan? Tu sauyos atau salah oge da nembe belajar. Oke, yang kerjakan yang apa dulu? Yang kurang. Lihat nih, ini N2. N-nya di kiri ada 2, di kanan ada berapa? Ya udah kita tambahin di sini 2. Sekarang apa? Oh, boleh jadi setengah. Iya, dibagi 2 gini. Kan kata saya tidak boleh mengubah molekul. Kayak gini boleh jadiin setengah koefisiennya, tapi tidak boleh mengubah molekul. Wah, ini H-nya jadi 4 deh supaya sama misalnya. Ya nggak boleh gitu loh. Itu tidak boleh mengubah molekul yang hanya nih, makanya saya tekankan. Menyamakan jumlah atom, mengubah apa? Koefisien, jangan yang lain-lain. Nah ini 2 H3, oke. Sekarang N-nya ada 2 di kanan, di kiri 2. H-nya ada berapa di kanan? Tetot. H-nya di kanan ada berapa? 6. Di kiri ada 2. Berarti di sini berapa koefisiennya? 3. 3 kali 2, 6. 6. Oke, setara gitu. Bingung nggak? Terus Arkan betul salah? Oh gitu. Ditanya betul atau salah, jadi beda. Tuh, ngeles aja. Oke, kalau gitu masuk IPS. Kok Pak tega amat sih, Pak? Oke, yang nomor 2 udah belum? Sok. Ini pokoknya yang kurang tambahin gitu aja di situ.
Ini kan kayak tadi nih, ini 2. Lah ini 1, ya udah koefisiennya jadi 2. Ya. Nggak usah lihat OH-nya, O-nya ada berapa, H-nya ada berapa gitu. Kan bukan lihat molekulnya, penyetaraan jumlah atom. Enggak. Kecuali OH-nya gini. Oh, justru ini 1. Ini OH itu atom oksigen dan hidrogen, 2 atom. Hah? Gimana? Oksigen, hidrogen. Beda atom. Apa sering saya lihat OH? Iya, tapi itu 2 atom. NaOH, MgOH2, BaOH2. Emang itu OH tuh nanti ada namanya molekul gitu ya, molekul yang satu kesatuan, iya, tapi tetap penyetaraan itu per atom bukan per molekul. Saya tahu sih arah pertanyaannya gitu. Enggak lah, udah begitu. Oke, udah belum? Na-nya ada berapa di sini? Di sini? Ya udah, harus ditambahin 2. Kan kata saya juga yang kurang tambahin. Sekarang, H-nya ada berapa di kiri? 2. Di sini? 2. Kan ini 1 kali 2 udah. Hanya 2. Jadi hanya 4. Di sini hanya ada. Berarti tinggal tambahin 2. Jadinya udah setara belum? Udah. S-nya berapa di kiri? 1. 1. Di kanan? 1. Udah setara belum? Udah. O-nya ada berapa nih? 4. Di sini? Tetot. 2. Karena kan 1 kali 2 koefisiennya. Jadinya 6. Di sini ada berapa O-nya? 4. Di sini ada berapa O-nya? 2. Jadinya? Ya udah setara semua. Bunga terakhir. Gitu doang. Pokoknya yang kurang tambahin dulu gitu loh. Jangan Na-nya ditambahin 2 supaya sama Pak Hongkong. Iya nanti banyak yang gitu di anak-anak sekolah yang nggak ngerti. Itu mah mengubah molekul. Kita justru menambah jumlah molekulnya. Bukan molekulnya kita ubah-ubah. H3O yang nggak ada tuh. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Jihan, aman? Aman lah, nggak saya kasih soal lagi. Coba dikasih soal lagi, bingung lagi nanti. Ya dikasih soalnya nanti aja karena rencananya pekan ini kita belajar fisika dan artinya kalau belajar fisika setengah jam awal kita review kimia yang ini, sejam itu kita masuk materi baru fisika. Ya, insya Allah selesai tuh 1 bab fisika di minggu depan. Oke, ada yang ditanyakan? Arkan? Jika tidak ada, kita cukupkan pertemuan malam ini. Insya Allah di hari Minggu depan tambahannya matematika, tapi bersama saya. Jago amat Pak, bisa fisika, kimia, matematika. Jangan tanya. Jangan tanya, justru kalau ditanya saya nggak bisa jawab. Diem aja udah, saya salah, saya bener, diem aja. Pokoknya jangan tanya ya, oke. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Apa? Bebas, kalau kebanyakan nanti saya bagi, saya tambahin lagi gurunya. Saya sih biasanya maksimal 5. Cuman kan siswanya ini kan PW seluruh Indonesia kan lebih dari 5.
Ya emang seluruh Indonesia dari dulu juga. Nanti kalau emang kurang ya kita tambahin, tapi kalau cuman berdua, bertiga gitu kan. Jadi gitu. Bebas. Selama SMA ikut, nanti kalau yang buat SMP ada lagi. Cuman yang SMP tatap muka sih. Jadinya nggak ada program kelas tambahan gitu. Oke, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti ini saya kirimkan catatannya di mana? Di grup ya. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.